Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Kasus Habib Ali Zindan yang melakukan KDRT kepada Judah Salim belum selesai ya. Kita akan terus mengawal kasusnya. Saya dulu mengangkat ceritanya dan kemudian mengangkat juga pelaporannya, dan sekarang sudah ada tindak lanjut. Bahkan Syekh Habib Ali Zindan ini, risih banget menyebut nama Habib kepada orang yang biadab, yang kurang ajar, yang melakukan KDRT kepada istrinya. Coret dulu ya Habibnya, si Zindan. Nah, sekarang lagi proses pemanggilan. Cuma masalahnya dia kabur. Katanya infonya A1, langsung dari orang yang menjadi korbannya. Dia kabur ke luar negeri. Dia boyong keluarganya. Dia mangkir dari panggilan polisi. Tapi aneh, ini nggak ada satupun berita online yang memberitakan persoalan ini. Dulu sempat rame, padam. Kita harus kawal kasus ini. Nggak boleh. Karena ini adalah penyakit sosial. Penyakit sosial yang mesti dibereskan. Apalagi dengan membawa embel-embel seolah-olah kesucian, padahal untuk mengkotori orang, untuk menyakiti orang, untuk menyiksa batin dan fisik seseorang. Ini kan kurang ajar, saudara. Maka sekali lagi kita punya kewajiban untuk mengawal sampai tuntas kasus ini. Jangan sampai dibiarkan. Kita harus menyupport minimal moral kepada orang-orang yang menjadi korban. Dan khususnya kepada orang yang lantang bersuara melawan sampai detik ini. Karena menginginkan keadilan. Karena tidak mau ada korban-korban yang lain setelah dirinya yang menjadi korban, yaitu Judah Salim. Dia konsisten sampai sekarang melawan, melakukan proses hukum dan segala macamnya. Dan kita harus support dia, minimal secara moral, agar terus di dalam langkahnya mencari keadilan. Dia baru saja update status di Instagramnya mengatakan dipanggil polisi, diperiksa, malah kabur. Tujuannya ke si Zindan ya. Saya harus pertegas itu. Udah seminggu alien kabur ke luar negeri, guys. Alasan ceramah, tanda tanya. Lu pikir kita bego? Tanda tanya. Bentar lagi resmi jadi buronan polisi lu ya, kalau masih kabur. Sep, la haula wala quwata illa billah. Bini, anak dibawa semua. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya dan tidak punya kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali lagi kita mesti mengawal kasus ini sampai selesai. Gak boleh diabaikan. Gak boleh kemudian lepas dari pantauan kita. Harus dipiralkan, harus dikawal terus, nggak bisa. Orang yang telah melakukan kejahatan, apalagi dia memakai simbol-simbol kesucian, padahal untuk mengkotori orang, maka ini namanya penyakit. Penyakit ini boleh jadi bisa menular. Kalau menular ke kawan-kawannya yang selalu seperti itu, maka ini berbahaya, korbannya banyak. Akan terus bertambah nantinya. Dan ini mesti kita hentikan. Dan ini mesti kita kabarkan kepada publik. Hati-hati, waspada, jangan sampai Anda terayu, tertipu dengan apapun embel-embel yang mereka keluarkan. Embel-embel misal cucu Nabi, embel-embel misal habaib, mencintai habaib maka bakal masuk surga, misal. Embel-embel segala macam. Jangan. Karena kalau benar dia adalah cucu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau benar, maka dia adalah orang yang melawan syariat baginda Nabi, yang melawan karakter baik Nabi.
Kita tahu sama-sama karakter dasar salah satunya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah memuliakan semua istri-istrinya. Kenapa pakai semua? Karena bukan satu kan? Semua istri-istrinya itu karakter dasar. Jangankan melukai istrinya dengan dengan fisik, dengan kata-kata aja, nggak pernah. Itu karakter dasar baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia merupakan manusia laki-laki yang menghargai istri-istrinya, yang mencintai istri-istrinya, yang memuliakan istri-istrinya, yang membuat bahagia istri-istrinya. Bahkan kata-kata pun dipertimbangkan. Ini kata-kata yang akan dikeluarkan oleh baginda Nabi, ini dipertimbangkan bakal membuat bahagia kepada istrinya atau tidak. Kalau membuat bahagia maka dikeluarkan, kalau tidak enggak. Kembali lagi, kalau dia adalah cucu baginda Nabi dan mengikuti ajaran baginda Nabi, maka dia tidak akan melakukan hal demikian. Dia tidak akan melukai, menghinakan perempuan. Artinya apa? Ini kan kurang ajar. Kalaupun dia adalah cucu Nabi benar, maka dia kategorinya pengkhianat ajaran baginda Nabi. Mengkhianati ajaran baginda Nabi. Makanya kita harus tegas mengatakan, kalau mereka mengeluarkan doktrin bahwa Habib adalah wa yutahhirukum tathhiro, dan kemudian ketika kita menemukan fakta di lapangan ada Habib-Habib yang demikian, maka kita harus tegas mengatakan itu klaiman yang sangat tidak relevan dipadukan dengan fakta. Ya dong. Masa orang yang disucikan melakukan seperti itu? Masa orang yang kemudian disucikan melakukan kebiadaban? Masa orang yang telah disucikan membuat kekotoran, kekejian? Masa iya? Kan gak rasional, saudara. Gak rasional. Ini mengkonfirmasi bahwa derajat kita dengan mereka yang ngakunya cucu Nabi itu nggak jauh beda. Sama-sama manusia, sama-sama. Kalau mereka pengikut baginda Nabi, ya sama-sama sederajat umat baginda Nabi. Dan tidak ada jaminan bahwa apa yang selalu mereka lakukan adalah kebenaran. Bahwa apa yang selalu mereka ucapkan adalah kebenaran. Tidak ada jaminan itu. Sama aja dengan kita, berpotensi melakukan kesalahan. Maka klaiman, doktrin yang selalu mereka kemudian keluarkan, itu kita harus bantah habis-habisan. Karena faktanya enggak seperti itu. Panjang lebar kan? Saya hanya ingin mengatakan bahwa perilaku dia sebagai, katakan kalau oknum ya oknum, itu justru membangkang, mengingkari daripada ajaran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jelas ini tidak dibenarkan. Tidak mencontoh ajaran baginda Nabi. Jangan sampai ada, kenapa saya ngomong kayak gini, jangan sampai ada di benak siapapun aja, seolah-olah laki-laki bisa sembarangan kepada perempuan. Karena dibenarkan oleh ajaran agama. Bukti dibenarkan oleh ajaran agama, ada Habib yang melakukan hal tersebut. Melegitimasi kebenaran padahal kegoblokan. Melegitimasi kebenaran padahal kesesatan. Kan itu. Jadi ini yang mesti kita pahami, dan kenapa kita panjang lebar, kenapa saya panjang lebar membahas ini. Karena jangan sampai ini menjadi ditiru oleh orang lain. Dan satu lagi, ini orang mestinya nggak bisa lolos. Dan kalaupun lama di dalam proses hukuman sesuai aturan yang berlaku di negara ini, maka kita harus memviralkan persoalan ini
sebagai upaya bentuk pengawalan kita kepada orang yang menularkan virus penyakit sosial kayak gini. Mesti kita hentikan. Mesti kita kampanyekan agar tidak ada lagi yang menjadi korbannya. Ya, hukuman sosial sudah harus diberikan kepada orang itu. Makanya aneh bin ajaib, bila orang yang melakukan hal demikian masih diundang ceramah di mana-mana, itu nggak rasional. Nggak rasional. Aneh bin ajaib orang yang undangnya. Apa ilmu yang akan kemudian masyarakat petik bila orang kayak gini ceramah? Kan nggak masuk akal. Boleh jadi mereka yang mengundang belum tahu nih kasusnya. Nah, maka kita harus kasih tahu biar paham. Biar tidak kemudian dia lenggang kemana-mana seolah mendapatkan legitimasi. Ceramah di mana-mana. Mendapatkan legitimasi kebenaran. Padahal di belakangnya dia punya kasus besar yang sedang dia tutupi. Dan mencoba dia sembunyikan dan mencoba lari dari fakta kasusnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kita harus kawal persoalan ini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.